Mari kita ikuti info berikut ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Untuk area Bengkong dan area DC Mall. Bagi yang berulang tahun dari tanggal 1 hingga 31 Agustus 2020, Happy birthday! Kini saatnya untuk menyapa beberapa anggota Perumas. Ibu Binyu, apa kabarnya? Sehat? Pak Arsono, dahsyat, luar biasa. Ibu Subina, Bing An. Wow, Bapak Hendri dan Ibu Risma, tetap antusias ya. Ibu Linda, tetap semangat. Ako ama平安，這個禮拜咱白白來唱一首詩歌，話歌我主，你望每時間咱白白來唱，用咱的心來敬拜主耶穌，阿們。主耶穌，主耶穌，聽我吹，敬拜你。Ya, Shalom Bapak Ibu sekalian. Mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan adalah satu keniscayaan, ya. Suatu keharusan. Kenapa? Hidup kita ada di tangannya. Berkat dan kemurahan yang kita terima, ya, membuat kita ada sampai hari ini. Itu adalah anugerahnya. Maka bersyukurlah dalam segala hal.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa berjumpa di pagi hari ini buat seluruh kita para orang tua yang saya kasihi. Dalam persekutuan usia emas, kita bersyukur kita ada di minggu yang keempat minggu ketiga kita di bulan Agustus ini. Kalau saya bisa katakan sampai hari ini kita ada, bukankah itu karena anugerah Tuhan? Nah, saya berdoa supaya dalam masa-masa seperti ini kita di ibadah perumas atau para orang tua tetap mengucap syukur, tetap dalam keadaan apapun, tetap luar biasa. Amin. Taike hiati cimoy penang buat kita semua, tetap wahi, tetap cengsim. Karena saya percaya hanya kuasa Tuhan yang akan memampukan kita. Nah, saya sempat berpikir begini Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita ada yang sudah usia 70, ada usia 60, bahkan juga ada usia 80 lebih. Kalau kita melihat dari usia mulai kita muda sampai usia produktif, sampai masuk usia pensiun menurut usia negara ya, saya mau bilang, bukankah itu semua ada pertolongan Tuhan? Semua itu kita lewati suka duka dulu, masa-masa mungkin para kita orang tua dulu bagaimana memulai kehidupan dulu begitu susah. Tapi toh kita bisa ada sampai di usia 70, usia 60, 65 atau 80 sekian atau usia berapapun. Saya mau katakan satu kata, kalau kita ada sampai hari ini, itu bukti penyertaan Tuhan, itu bukti perlindungan Tuhan. Saya akan baca dalam satu ayat saudaraku, ini merupakan nubuatan Tuhan lewat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Bagaimana bangsa Israel dari tanah Mesir, Tuhan membawa mereka sampai ke tanah perjanjian dan ada banyak pertolongan Tuhan. Dan waktu mereka sudah di tanah perjanjian, bangsa Israel, mereka kadangkala bersungut, mengeluh. Mereka gak pernah bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah bawa dalam hidup mereka. Itu sebabnya saya juga bilang tadi, kita dulu kalau kita bisa lewati hampir nyaris kita meninggal, ada satu penyakit yang mematikan. Tahu kita bisa ada sampai hari ini. Kamseju, bukankah itu karena anugerah Tuhan? Apalagi di usia kita seperti ini, kita percaya Tuhan, kita sianseng yaso, kita ada di dalam Yesus. Harusnya kita lebih bersuka cita. Yesaya 46
ayat yang keempat berkata begini, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, luar biasa. Ini ayat memberkati buat kita setiap orang tua. Bahwa katanya sampai masa tua. Perhatikan saudaraku, sampai hari ini. Kita ada di usia 70, kita ada usia 60, kita ada usia 55, kita ada usia 80. Sampai hari ini. Yesaya berkata, aku tetap dia. Saya percaya kita orang tua, para bapak ibu, semua kita tetap ada di dalam tuntunan Tuhan sampai memutih rambut. Saudara, Alkitab berkata Allah itu menggendong kita, Allah itu memikul kita, Allah itu menyelamatkan kita. Jadi dengan kata lain begini Bapak Ibu, sadarkah kita bahwa kita ini ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam pertolongan Tuhan, ada di dalam rencana Tuhan. Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita menyadari Tuhan ada dalam segenap hidup kita, lihat bukti, dalam sampai masa tua Tuhan tetap memelihara kita, sampai rambut kita putih Tuhan tetap menggendong kita, Tuhan tetap memelihara kita. Mari kita sebagai orang tua, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saya akan sampaikan 3 poin yang menjadi ungkapan Rasul Paulus, saudaraku. Yang pertama, saudaraku, poin pertama, apa yang harus kita lakukan kalau Tuhan bisa menolong kita sampai pada masa tua ini? Tuhan tetap memelihara, menggendong kita, ya sampai putih rambut kita. Yang pertama adalah bersukacitalah senantiasa. Sama-sama katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Takji cengsim, takji wahi. Setiap saat kata senantiasa dalam keadaan baik maupun tidak baik, dalam keadaan senang maupun tidak senang, dalam keadaan apapun, bersukacitalah senantiasa. Ternyata usia kita bisa bertambah panjang, kita tetap sehat dari segala virus-virus penyakit. Kenapa? Karena hati yang gembira itu adalah obat. Kita tetap bersukacita. Bersukacita ini apa artinya? Saudara, artinya kita mau mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan, ada masalah dalam hidup saya, ada banyak hal dalam hidup saya yang Tuhan kurang, tapi saya mau katakan begini, Engkau Tuhan di atas segalanya. Saya mau tetap bersukacita senantiasa. Ya, istilah saya kalau ibadat Tionghoa, uluit, boluit, letakji, cengsim, letakji, wahi. Amin. Kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena inilah bukti kenapa Tuhan sudah melindungi kita dari usia kita muda, usia kita dewasa, sampai usia tua. Tuhanlah yang menyertai kita sampai rambut putih. Tuhanlah yang menggendong kita. Mari Bapak Ibu di persekutuan emas ini, poin pertama apa? Sama-sama katakan, bersukacita senantiasa. Yang kedua, saudara, kalau bukti Tuhan sudah banyak tolong kita, Tuhan hanya mau apa? Kita mau berkata-kata bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata mengucap syukur itu artinya, saudaraku, kita ada di bawah kedaulatan Tuhan. Kita ada di dalam kemahakuasaan Tuhan. Artinya begini, sama seperti kita gunakan payung ya Bapak Ibu. Kalau kita pakai payung, kita terlindung dari panas. Kita terhindar dari hujan. Artinya kita dilindungi. Nah, pernahkah kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat? Dia melindungi kita terus. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Itu sebabnya kita tetap bersyukur. Kata bersyukur artinya apa? Allah bertakhta di atas setiap syukuran pujian kita. Nah, lawan bersyukur apa Bapak Ibu? Bersungut-sungut.
Orang Israel itu mati dipagut ular. Kenapa? Dosa mereka bersungut-sungut. Berapa banyak kita orang tua seringkali juga bersungut-sungut terhadap anak kita, terhadap menantu kita. Kita bersungut-sungut. Marilah jadilah kita orang tua tetap mengucap syukur. Yang kedua adalah takji kamsyacu. Setiap hari bersyukur kepada Tuhan. Karena bersyukur membuat kita muda. Karena bersyukur membuat kita sehat. Karena bersyukur kita tidak ada stres. Ingat, stres tidak diciptakan oleh Tuhan, tapi mukui, simbolis. Stres dari iblis. Muncul dari mana? Rasa takut, rasa bersalah. Akhirnya rasa terhakimi, muncullah stres. Dan stres akan membahayakan hidup kita. Semangat kita jadi mati, kerinduan kita jadi mati, bahkan fisik kita mati. Para dokter berkata, sumber penyakit yang terbesar, sumber kematian yang terbesar adalah tingkat awal adalah stres. Bapak Ibu, dalam situasi seperti ini, saya sebagai penatua ingin berkata, mari kita setiap saat lebih baik kita banyak bernyanyi, kita mengucap syukur aja, jangan stres. Kenapa? Kita pikir sampai sakit. Orang tua akhirnya banyak pikir anaknya di mana, dia tak kirim uang, keadaan seperti apa. Akhirnya kita pikir nggak bisa tidur. Lalu kita minta taukau, minta didoakan, padahal karena kita banyak pikiran. Mari Bapak Ibu, mari kita mau mengucap syukur, ya. Itu poin yang kedua. Karena lawan dari bersyukur apa? Bersungut-sungut, ya. Jangan bersungut-sungut. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan begini? Jangan, saudaraku. Dan yang ketiga, terakhir, kalau Tuhan sudah melindungi kita sampai masa tua hari ini, sampai rambut putih hari ini, saya mau bilang, itu karena bentuk kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya yang ketiga, tetaplah kita berdoa. Letak jitau kau. Berdoa adalah tanda kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berdoa, kita mendoakan anak-anak, menantu kita, cucu-cucu kita. Berdoa buat orang-orang tua lain supaya usia lansia yang lain bisa mengenal Yesus. Kita tidak boleh menjadi orang tua yang hanya untuk diri kita. Kita mau melayani jiwa-jiwa lain supaya lewat streaming seperti ini kita mau ceritakan kebaikan Tuhan. Kita tetap menjadi orang tua yang tetap jadi berkat, jadi berdampak, bersukacita. Kenapa? Karena hidup kita ditunggu oleh banyak keluarga. Dari saya sebagai penatua, saya sangat berterima kasih buat kita semua tetap sehat, tetap luar biasa, karena ada 3 poin. Sama-sama katakan pertama apa? Bersukacitalah senantiasa. Wow. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal, apapun, ya. Lagi baik, tidak baik, lagi ada uang, tidak ada uang, kita disuruh apa? Mengucap syukur. Karena lawan dari mengucap syukur apa? Bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut. Dan yang ketiga, saudaraku, tetaplah berdoa. Tetaplah membaca firman. Tetaplah memperkatakan, Tuhan Engkau luar biasa. Tuhan, aku memberkati kota ini. Aku memberkati banyak orang-orang tua supaya mereka mengenal Yesus. Sebelum nanti suatu saat mereka dipanggil Tuhan, aku berdoa supaya mereka percaya Yesus. Tahu kau, berdoa dan berdoa. Akhir dari saya, biarlah ibadah persekutuan usia emas, perumas tetap maju, tetap semangat, kita tetap sehat semua. Walaupun kita ada di rumah, kita tidak mengikuti ibadah langsung di gereja, tapi saya percaya sukacita saudara, tetap berdoa dan mengucap syukur itu menjadi kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Saudara yang ada di rumah, berdoa. Mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa Bapak Ibu. Korabashe kata karalabata karadabashandara dabata karadabashe karadabasha karalabatakai. Huranamaya shekata karalabata kashe karadabatakai. Aku memberkati setiap ibadah perumas kami, setiap orang tua kami, Bapak Ibu dimanapun berada. Kalau sampai hari ini bukti Tuhan yang menyertai mereka di usia mereka 70 lebih, 60 lebih, 50 lebih, bahkan 80, itu bukti Tuhan menggendong mereka sampai rambut putih mereka. Tuhan menjaga mereka, dan biar dalam masa usia seperti ini mereka tetap melakukan 3 hal. Mereka tetap bersukacita senantiasa.
hidup mereka jadi berkat, mereka tetap mengucap syukur dalam segala hal, dan mereka tetap berdoa. Hidup mereka jadi berkat bagi banyak orang-orang, mulai dari anak, menantu, bahkan cucu-cucu. Hidup mereka jadi berkat bagi banyak ibu-ibu yang lain, orang-orang tua yang lain, sehingga seluruh orang-orang yang ada di Batam, mereka yang belum percaya Yesus, mereka diselamatkan karena mereka melihat kami jadi berkat buat mereka. Ini doa hambamu, tetap sehat, para orang tua kami tetap kuat hari-hari ini, dan tetap bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Maju terus Perumas, saya berdoa untuk kita tetap selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa ngama pengen接礼拜咱来 church 有快活的歌，主耶稣在我心，咱来白白来敬拜，来白白来哟，阿门。阿门。主耶稣在我心，安慰我和我性命。主啊平安，主啊喜乐，行过风雨路，你的敬拜。有啊，
cho đại ke Muhammad. Ya, lagu ini mengatakan alangkah indah dan alangkah eloknya ya bila kita semua saudara seiman hidup rukun dalam persatuan atau persekutuan ya. Bagaikan minyak urapan di kepala Harun turun ke janggut dan ke jubahnya. Seperti embun dari gunung Hermon mengalir ke bukit Sion ya. Kesanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepada kita semua. Ya, Bapak Ibu yang tahu lagi ini, ayo kita nyanyi sama-sama. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun yang kejam dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Berurapan di kepala Harun yang kejam dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya, oh, betapa indahnya. Ikuti protokol pemerintah. Pakai masker jika keluar rumah. Sering cuci tangan. Dan jaga jarak. Ibadah Perumas selanjutnya tanggal 5 September 2020 masih secara online. Tuhan Yesus memberkati.